perhatikan pada saat ini untuk ibadah ceramah umum The Soul, satu fokus dalam beribadah, kemudian kita pastikan koneksi internet baik dan baterai pada gadget yang digunakan terisi full, sehingga tidak ada gangguan. Kemudian yang kedua diharapkan untuk... Bagaimana bisa ada suara ya? Kemarin kok bisa ada suara? Di mute kali. Halo. Halo. Udah bisa dengar? Udah. Ya. Udah ya. Kemudian kedua diharapkan untuk memastikan PPW dan firman Tuhan, apabila koneksi terputus akan masuk kembali, harap segera mematikan mikrofon atau di mute. Ketiga, apabila hendak memberikan respon, maka jemaat dapat merespon melalui icon ataupun chat dalam app Zoom. Keempat, ibadah akan on time dimulai tepat jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan kelima, mari kita berdoa bersama sebelum ibadah kita mulai. Sampai kita bersama-sama untuk tundukkan kepala, saudara, dan kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, apabila kami bisa dapat bertemu di acara ibadah online, ceramah umum dari The Soul 7 pada saat ini. Biar kami dapat mempersiapkan diri kami, Tuhan, tubuh jiwa roh kami, Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang tuntun, biarlah segala sesuatu yang kami dapat pada saat ini menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan nama Tuhan dapat ditinggikan. Biar kami semua berkonsentrasi, koneksi internet, dan apapun yang kami pakai ini, Tuhan, biar tidak ada gangguan, Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Selamat siang. Mari kita lambaikan tangan. Bisa dengar suara saya? Bisa. Puji Tuhan. Bersyukur kalau pada saat ini kita boleh diberi kesempatan untuk boleh mengikuti The Soul angkatan ke-7. Dan hari ini kita masih dalam ceramah umum. Kita masih dalam ceramah umum pemuritan. Saya yakin kita semua pada saat ini bersemangat ya. Saya melihat wajah-wajah yang sukacita pada siang hari ini. Mari kita mau angkat satu pujian. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya.
haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Tuhan, haleluya. Ya, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saat ini kita akan hati kita untuk mendengarkan ceramah umum dengan tema pemuritan, pengetahuan dan pengalaman yang akan dibawakan oleh Ibu Kitiweni. Nah, saat ini kita mau siapkan hati kita dan kita mau angkat satu pujian pribadi yang mengenal hatiku, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebiru sayang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam dekapan kasih-Mu. Nanti saya mau serahkan kepada Ibu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami tahu hanya bersama dengan Engkau Tuhan. Hanya bersama dengan Engkau kami indah di dalam hidup. Hanya bersama dekapan Engkau Tuhan kami indah.
Terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk sesi yang Kau berikan buat kami belajar bagaimana pemuritan, bagaimana kita mau mengalami atau pengalaman kita melakukan pemuritan. Bapak, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini. Urapi hamba-Mu yang begitu banyak kekurangan. Tapi Tuhan, melakukan yang Engkau mau. Karena itu adalah perintah-Mu. Pakai kami Tuhan Yesus, buat semua yang hadir. Meluangkan waktu, meluangkan tenaga untuk mendapatkan sesuatu. Biarlah setiap kami yang hadir pada siang hari ini tidak kembali dengan sia-sia. Tetapi ada sesuatu yang baru yang akan Engkau berikan kepada anak-anak-Mu yang join lewat Zoom ini. Terima kasih Tuhan, rendahkan serendah-rendahnya hamba-Mu di bawah kaki-Mu. Dan biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan, amin. Ya, saudara, sebentar ya. Mungkin yang lain bisa di-mute karena biar benar-benar ini terkonsentrasi. Dan bila ada saudara-saudara mau memberikan respon bisa dengan tangan terangkat atau dengan melambaikan di reaction. Karena ini di record, jadi hanya pembicara yang akan kelihatan speaker view-nya ya. Jadi mohon semuanya di-mute. Sehingga pada saat teman-teman yang tidak bisa ikut di Zoom atau di live IG, mereka bisa mengikuti sesi ini di YouTube. Saat ini IG PKKO Ministry pun live. Jadi benar-benar mereka bisa lihat dan mereka bisa bertanya di situ. Saudara, sesi ini untuk pemuritan dan pengetahuan dan pengalaman pada saat saya diberikan tema ini, sebenarnya saya langsung mengatakan bahwa terima kasih Tuhan bahwa Engkau tahu apa yang harus aku bagikan. Karena sebenarnya itu adalah satu kerinduan hatiku yang paling dalam. Untuk membagikan kehidupan, di mana kehidupan yang memang Tuhan ubahkan secara pribadi. Di mana Tuhan ubahkan, ibarat kata kita mengalami yang namanya pemulihan dari Tuhan secara pribadi. Pemuritan di slide berikut kita mau masuk. Pemuritan itu, saudara bisa lihat ya, pemuritan itu bukanlah program PKKO. Ya, bukan hanya sekedar program PKKO. Ini bisa ini enggak sebentar ya. Ini sebentar ya. Sehingga tampilannya ini ada yang salah. Sehingga pada saat di record. Bentar ya. Ya. Jadi
Pemberitaan bukanlah suatu program PKKO atau kegiatan Kristen yang dibuat atau inisiatif daripada pemimpin PKKO ataupun gereja. PKKO mungkin teman-teman yang mungkin baru join atau belum tahu Persekutuan Karyawan Kristen Oikumene. Nah, tetap jadi yang namanya pemuritan itu memang sudah merupakan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus yang memang benar-benar itu yang harus kita lakukan, bukan yang lain. Pelayanan apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak berujung kepada amanat agung, maka sia-sialah itu. Karena apa, saudara? Perhatikan, saya hanya tekankan lebih kepada di Matius 28 di ayat 20. Ya, Matius 28 ayat 20 berkata bahwa dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, di dalam namanya pemuritan itu berarti, di dalam pemuritan itu berarti apa? Yang perlu kita lakukan adalah satu, pengajaran. Nah, untuk itu kita ada di sini, kita berkumpul di sini, join Zoom sama-sama, meluangkan waktu sama-sama untuk menerima yang namanya satu pengajaran. Satu pengajaran di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 itu berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sebenarnya yang namanya pemuritan adalah kita mau melakukan, mengajarkan kepada orang lain untuk bisa sama atau untuk bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Pemuritan wajib dilakukan yang seperti yang saya bilang bahwa ini bukan karena sekedar program PKKO, bukan hanya program diada-adakan. Bayangkan teman-teman, program discipleship atau program pemuritan yang dilakukan oleh PKKO pun sampai dipersiapkan ada sekolahnya. Dan ini menyatakan bahwa PKKO sangat serius mempersiapkan anak-anak Tuhan untuk bisa memuridkan. Sudah mau angkatan ke-7. Dan inilah bagian bahwa kita melakukan yang namanya amanat agung, yaitu mengajarkan. Bisa lanjut slide berikutnya. Pemuritan itu adalah panggilan kita untuk pemuritan adalah panggilan untuk mengikuti teladan Tuhan di hadapan orang lain. Kalau dia bisa lanjut slide-nya. Ya. Panggilan kita untuk pemuritan adalah panggilan untuk mengikuti teladan Tuhan di hadapan orang lain. Jadi dengan kata lain sebenarnya kita bisa simpulkan pemuritan itu satu, yaitu sebagai contoh atau model. Ya. Inti pemuritan dapat disimpulkan dalam satu kata, sebagai contoh atau model. Buat apa kita memuridkan? Tuhan Yesus mengajarkan, memuridkan, mengajarkan ke 12 muridnya. 12 muridnya itu melihat sosok daripada Tuhan Yesus, bukan yang lain. Model daripada Tuhan Yesus. Saya pribadi masuk dalam PKKO, Persekutuan Karyawan Kristen Oikumene, itu di tahun 99 mungkin ya. Model yang saya bisa lihat, saya bukannya mau bilang, oh ini karena Pak Ketum atau apa, tapi model yang saya bisa lihat saat ini, saya bisa melihat kehidupan dari Kak Marlin dan Bung Reni sebagai Ketua Umum PKKO. Kita harus, di mana-mana dalam kehidupan kita, pasti kita memiliki satu model kehidupan seseorang untuk kita pelajari dan untuk kita lihat apa sih yang mereka lakukan, kok bisa ya mereka sampai seperti ini, apa sih yang mereka buat, apa sih yang mereka katakan, pengorbanan apa sih yang mereka lakukan.
Dan kita bisa lihat contoh dan model itu adalah di depan mata kita. Kita nggak bisa terlalu lihat jauh-jauh ke orang lain yang jauh. Tetapi orang yang selalu berinteraksi dengan kita. Bukan yang dikatakan bahwa orang yang berinteraksi atau model itu sudah pasti mereka baik-baik saja. Atau mereka tidak akan pernah bersinggungan dengan kita atau membuat kita terlihat baik-baik saja. Bisa juga kita dibentuk dengan melihat kehidupan mereka. Jadi itu, contoh atau model pemuritan adalah membuat kita terpanggil untuk mengikuti yang namanya teladan Tuhan di hadapan orang lain. Ya, jadi sebagai contoh, sebagai model, atau orang lain suka mengatakan bahwa sebagai surat Kristus yang terbuka. Ya, kita tidak ada yang ya, terima kasih. Kita tidak ada yang tidak ada yang pura-pura. Apalagi kalau kita memuridkan di dalam keluarga atau komunitas yang hampir setiap hari ketemu orang. Jadi itu yang namanya kita katakan panggilan kita pemuridan adalah mengikuti teladan Tuhan. Lanjut. Pemuridan itu semua berawal dari apa, saudara? Pertama adalah dia membangun hubungan, ya, engage. Di dalam kita melakukan pemuridan atau membangun satu yang namanya relationship, atau ibarat kata begini, kenapa orang suka bilang gini, aduh gue cocok nih ngomong sama ini, gitu loh. Gue cocok ngomong sama ini, karena suka tidak suka, mau tidak mau, yang namanya kita akan melakukan pemuridan atau mengajarkan, kita harus ada yang namanya engage. Kita menjalin yang namanya satu hubungan. Apalagi masuk kepada pemuridan secara pribadi. Harus engage. Pada saat kita engage, baru kita bisa mengequip. Kita baru bisa membangun, kita memperlengkapi orang yang kita memuridkan. Pada saat kita memuridkan, apa saja yang kita harus berikan? Kita harus mengencourage. Mengencourage berarti membangun. Pada saat dia jatuh, kita kasih dia kekuatan. Pada saat dia terpuruk, kita kasih dia kekuatan kembali. Pada saat dia lemah, kita kasih dia satu kekuatan melalui firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, bagi yang lemah lesu, maka datanglah kepada Tuhan, engkau akan diberikan kekuatan atau kesegaran. Kemudian kita harus edify, yaitu menyatakan juga kesalahan-kesalahan orang tersebut. Pemuridan, terkadang kita berpikir bahwa semua yang baik-baik saja yang akan diajarkan, atau kita hanya mau dipuji-puji saja semua yang baik-baik. Pada saat kita ditegur oleh seseorang, atau dinyatakan bahwa, wah kamu tuh harus begini, kamu itu salah. Nah, kita mau terima atau tidak. Karena yang namanya pemuridan, kita harus menerima yang namanya pengajaran. Karena di dalam melalui pemuridan, karakter kita akan dibentuk dan kecakapan kita dalam melayani akan terlatih. Sehingga seiring dengan peningkatan pengetahuan dan ketaatannya terhadap kebenaran firman Tuhan. Dalam pemuridan apa yang kita belajar di pengetahuan di Kolose 3 ayat 10, teman-teman nanti bisa baca. Bahwa kita senantiasa diajar oleh Tuhan. Dan kita dibentuk karakter kita seperti surat Paulus kepada jemaat Korintus. Di jemaat Korintus itu jemaat yang sudah established banget, mereka sudah ya, sepertinya mereka setelah sepeninggalnya dari Paulus, mungkin mereka sudah rasa hidupnya sudah paling nyaman, sudah masuk ke dalam comfort zone. Tetapi Paulus yang memuridkan jemaat Korintus itu selalu tetap mengajarkan dengan karakter-karakter daripada Tuhan Yesus. Kemudian pada saat kita memuridkan itu adalah kita pun
mengajarkan keterampilan-keterampilan sehingga apa yang mungkin kita lakukan itu bisa dilakukan oleh orang lain yang kita ajarkan. Banyak hal yang kita bisa kerjakan. Keahlian kita ya mungkin siapa yang punya keterampilan dalam hal membuat kue, ya dia bisa mengajarkan. Dan yang terlebih adalah keterampilan di dalam kita mentransfer knowledge, mentransfer pengetahuan kita akan kehendak Tuhan. Itu sampai kepada yang kita ajarkan. Dan dia mampu menceritakan atau membagikan kembali kepada orang lain apa yang sudah dia dengar. Sering kita melihat bahwa atau sering kita mendapat firman Tuhan atau firman Tuhan yang melalui WhatsApp atau tiba-tiba ada yang WA atau kita melihat bahwa di sosial media, wah ini bagus ya firman Tuhan ini. Nah, itu kita ajarkan sehingga kita bisa maksimal melakukan atau minimal apa yang kita taruh di sosial media kita itu membantu orang untuk melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan. Apa sih yang Tuhan inginkan? Yaitu melakukan kebenaran dan melakukan perintah Tuhan yang amanat agung itu. Yang Tuhan tidak kehendaki apa, saudara? Yang Tuhan tidak kehendaki yaitu Tuhan tidak menghendaki kita melakukan kebenaran hanya untuk diri sendiri. Melainkan kita juga harus peduli dan mengajar orang lain untuk melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan. Siapakah orang-orang yang akan kita ajarkan? Kita ajarkan itu di banyak tempat. Tuhan itu menempatkan orang-orang yang perlu kita muridkan ataupun kita dimuridkan. Pasti orang-orang itu tidak jauh daripada lingkungan kita. Mungkin kalau saya di dalam pekerjaan, ya pasti secara tidak langsung saya mengajarkan atau memuridkan anak-anak semua di bawah saya. Saya melihat ada beberapa tim saya ada yang join di sini. Ada Ferry, saya lihat ada Dahlia. Ya, ibarat kata begini teman-teman, pada saat kita melakukan pemuritan itu tidak hanya kita lakukan di saat kita ada dalam satu persekutuan atau gereja. Hanya semua indah-indah saja. Tetapi kita melakukan pemuritan itu di real life, di dalam sisi kehidupan kita setiap hari. Baik dalam kita bersahabat, baik di dalam pekerjaan kita, maupun di dalam keluarga kita. Akan ketahuan siapa kita. Akan ketahuan yang namanya Kitty ini orangnya paling gak sabar. Pasti akan ketahuan Kitty ini orangnya sedikit galak. Akan ketahuan, saudara. Di situ tidak akan pernah kita sembunyiin. Tetapi kalau kita hidup bersama atau mengenal secara pribadi kita, mengenal dalam waktu yang cukup lama, mengenal dalam waktu frekuensi yang cukup sering, akhirnya kita akan menyadari bahwa oh, kenapa ya dia seperti ini. Bukan berarti di dalam pelayanan saya tidak sering ditegur oleh Alvin, Kak Kitty. Kak Kitty ini kan sudah pelayanan. Jadi Kak Kitty itu kalau di sosial media itu harus lebih behave. Waduh, namanya Kitty gitu loh. Kayaknya apa aja langsung jebret di sosial media. Tapi kalau kita tidak mendengar arahan itu, mungkin kita namanya berarti tidak mau dimuridkan. Banyak hal tim saya bisa langsung mengatakan, Ibu kalau ngomong jangan terlalu begini, lihat dulu kebenarannya, karena mungkin Ibu lihatnya persepsi yang salah. Ya, kita harus menerima itu dan kita perbaiki. Pada saat kita memuridkan,
Saya tahu semua di sini teman-teman ada yang pelatih, ada yang sudah jadi pembina, memuridkan banyak orang. Kita tidak akan pernah jangan kita merasa bahwa wah kita harus senantiasa dalam keadaan yang sempurna. Kita tidak akan pernah bisa keadaan yang sempurna. Kita bisa melihat apa yang maksudnya daripada teladan-teladan daripada Tuhan Yesus yang Tuhan inginkan. Silakan slide berikutnya. Ada 10 teladan Yesus yang Tuhan inginkan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan sebagai murid Tuhan. Ya, kita baca. 1, teladan dalam penderitaan. Saudara, saya tidak baca secara detail dalam ayat-ayatnya, tetapi nanti kalau ada yang butuh sharing ini bisa dimintakan. Kemudian teladan pengampunan, ya, pengampunan. 3, teladan kerendahan hati, teladan kemurahan hati, tidak berdosa, tidak pernah menipu, tidak mencaci maki, sabar, berserah kepada Tuhan, dan teladan dalam beriman. Saudara, 10 teladan Yesus. Sanggupkah kita melakukan itu semua? Coba kalau ada yang sanggup, kasih angkat jempol. Coba, ada yang sanggup, kasih angkat jempol, biar saya coba lihat bahwa kita sanggup melakukan 10 daripada teladan Tuhan Yesus. Saya melihat tidak ada jempol, karena kita memang tidak pernah sanggup. Kita tidak pernah sanggup. Nggak pernah sanggup, saudara. Hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Tetapi minimal kita bisa mendekati. Bisa mendekati. Untuk itu kita dimuridkan. Untuk itu kita diajar. Bisa saja 10 teladan Tuhan Yesus itu. Mungkin hanya 3 yang baru kita lakukan. Ya, mungkin di kerendahan hati saya saya sabar, saya bisa melewati semuanya. Tetapi ternyata mulut saya nggak bisa dikekang. Saya masih mengeluarkan kata-kata yang sedikit caci maki. Apakah kita layak memuridkan? Teladan dalam beriman. Terkadang kita ragu, apalagi zaman sekarang. COVID. Pada saat kita memuridkan, ternyata kita sendiri pun lagi ragu, lagi takut. Murid kita kan bilang, lah, yang ngajarin saya juga takut. Saudara, memang tidak gampang yang namanya menjadi model atau menjadi contoh. Saudara pernah lihat yang namanya fashion show? Pada saat saudara melihat fashion show, apa yang ditampilkan? Pasti produk yang terbaik yang mereka miliki. Bukan KW-KWan atau bukan kaleng-kalengan yang zaman sekarang orang bilang. Pasti semua yang didisplay, semua yang ditonjolkan itu adalah yang terbaik. Sehingga pada saat kita membeli atau kita mencontoh, pasti kepada model itu. Apakah model itu bisa saja rusak? Bisa. Tapi yang bisa memperbaiki itu adalah yang membuatnya. Dia bisa memperbaiki yang membuatnya. Sampai jadi pikiran ke orang. Kalau kita beli produk iPhone lah, katakan Samsung, tapi kita perbaikinya di Apple. Ibarat kata kita, saya nggak mau bilang Vivo, ntar lebih rendah, enggak. Apple, bisa tidak? Ya tidak bisa. Tergantung bagaimana siapa yang meng-create. Begitu juga Tuhan yang membentuk kita sebagai model.
Tuhan membentuk kita sebagai contoh. Pada saat kita sebagai contoh ada tercolek sedikit, datang kepada Tuhan. Tuhan bentuk lagi, sehingga kita bisa kembali teladan seperti Tuhan Yesus. Tidak gampang, saudara. Bagaimana bisa? 4 cara yang bisa kita lakukan untuk kita senantiasa bisa mengikuti seperti teladan firman Tuhan. Cara pertama yaitu miliki keyakinan kuat akan firman Tuhan. Ya, saudara, itu sudah dasar daripada segala dasar. Tidak ada dasar daripada yang lain selain firman Tuhan. Buku-buku motivator, buku-buku terjemahan orang, buku-buku pandangan orang itu baik untuk menambah ilmu dan pengetahuan. Tetapi keyakinan akan firman Tuhan itu yang membuat kita semakin teguh, kita kuat, dan kita bisa menjalani apa yang Tuhan mau. Dan kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga kita senantiasa menjadi contoh, menjadi model, menjadi teladan daripada Tuhan Yesus. Keyakinan kuat akan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. PKKO memiliki program baca dan gali firman Tuhan. Bangga. Bukan mau gaya-gayaan untuk kita pada baca, tetapi kita harus memaksimalkan apa? Setiap anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan panggil untuk melayani, harus diperlengkapi oleh firman Tuhan. Itu adalah tolak ukur pertama. Orang mau bilang A, B, C, D. At the end, baliknya dia tidak kembali ke firman Tuhan. Sorry, lebih baik ya dengan pandangan sendiri. Tetapi kalau kita kuat dan benar-benar teguh dengan firman Tuhan, pasti kita tidak akan pernah goyah. Kalaupun kita lemah, Tuhan akan kuatkan. Karena firman Tuhan apa? Mazmur 23 juga mengatakan, kau tidak akan pernah sampai tergeletak karena tangan Tuhan menopang kita. Tuhan itu luar biasa. Makanya dia bilang hanya mendengarkan firman Tuhan, kuat dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah memiliki tujuan dan pengharapan. Saudara, di dalam hal apapun, di dalam kehidupan kita, apapun itu, selama kita tidak punya tujuan, selama kita tidak punya pengharapan, itu akan sia-sia. Kalau kita tidak pernah punya tujuan, kita tidak akan pernah mempersiapkan apa yang akan kita perlukan. Tujuan mau pergi ke Bali, apa yang kita siapkan? Yang pasti tiket, kemudian destination mau kemana, hotel mau kemana, kita nggak asal pergi Bali, habis itu tiketnya belum ada. Kita sudah siapkan semua, tetapi kita tidak jelas mau kemana. Pengharapan adalah seperti benih yang Tuhan tanam, dan lihat di situ. Dan kita mengharapkan tunas itu untuk bertumbuh. Pada saat kita memiliki pengharapan, disitulah kekuatan kita. Firman Tuhan memang mengatakan bahwa memang pengharapan itu hanya ada di dalam Tuhan, bukan di orang lain. Pengharapan hanya dalam Tuhan. Yang ketiga adalah, ini dia, kita memiliki pelayanan. Saudara, pada saat kita mau senantiasa ada atau mau senantiasa melakukan kehendak Tuhan, kita mau melakukan teladan-teladan yang Tuhan berikan, saudara harus ada berada di lingkungan yang membuat saudara selalu
ibarat kata dipagari, diawasi tingkah laku saudara. Karena kalau dengan memiliki pelayanan, maka kita itu ditempa. Kita itu diberikan kesempatan juga untuk mengasah keterampilan kita. Dan kita dilingkungi oleh teman-teman yang bisa saling menegur atau saling menyapa. Saya memiliki pelayanan untuk PKKO ya, saya bilang PKKO. Persekutuan Karyawan Kristen Oikumene berarti saat ini akhir bulan Mei ini usia ke-31. Usia ke-31 tahun saya ikut mungkin sekitar 20 tahun saat ini. Ya. Berarti sudah banyak hal-hal yang kita hadapi bersama di dalam persekutuan ini. Selain PKKO, cukupkah PKKO? PKKO cukup, Rabu, tetapi kita harus terus dimuridkan oleh orang lain, atau kita harus membagikan apa yang kita dapatkan di PKKO kepada komunitas yang lain. Saya kerja di Danamon, saya ikut yang namanya Persekutuan Danamon. Saya ikut ambil bagian menjadi pengurus. Ya seperti tadi Grace bilang pas masuk, Grace itu tantenya ternyata teman saya di Danamon. Dan tantenya bilang begini, wah pokoknya kalau yang namanya Kitty, jangan saya yang bicara, Grace aja. Gimana Grace? Ada di semua panitia acara Kristen, kerohanian, sama semua panitia Natal. Pasti ada Bu Kitty. Ya, berarti saudara, bukan saya yang bicara, orang yang bicara. Pada saat kita mau melakukan teladan Tuhan atau melakukan keinginan Tuhan, kita harus memiliki value yang bisa dirasakan, dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi bukan hanya di PKKO. Wah, saya di PKKO aja, saya hanya pokoknya fokus. Tetapi biar buah yang kita dapatkan di PKKO bisa dinikmati juga di komunitas yang lain. Akhirnya setelah dari Danamon, saya pindah ke DBS. Saya ikut yang namanya persekutuan di Ciputra World. Sebagai anak Tuhan, dimanapun dia akan pergi, dia pasti akan cari komunitas yang bisa membangunnya. Oke? Dari DBS, saya pindah ke UOB. Saudara, UOB itu saya pindah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Saudara tahu, di Jawa Barat itu tidak ada persekutuan. Kembali, sebagai anak Tuhan, yang tidak ada, kalau memang kita mau membawa teladan-teladan Tuhan di dalam pekerjaan kita, kita bisa bangun. Dan saya buat persekutuan di UOB Bandung. Teman-teman PKKO saya undang untuk melayani di sana. Alvin yang jadi pembicara, yang lain jadi WL, singer. Nggak lepas dari itu, saudara. Saudara, begini ya, saya mau katakan. Pada saat kita memang murid Tuhan, pada saat kita memang sebagai anak-anak Tuhan, identitas kita itu akan tercium oleh banyak orang. Akan tercium. Tidak perlu kita show off, gue pelayanan ya, gue pelayanan. Tetapi apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau perkatakan, engkau akan diketahui bahwa engkau anak Tuhan atau tidak. Saya di UOB Jawa Barat tidak kenal siapapun. Tetapi bisa-bisanya Natal mereka minta saya yang mimpin untuk ibadah Natal Perbanas. Perbanasnya se-Jawa Barat. Saya diminta untuk memilih hamba Tuhan, saya diminta memilih WL, singer semua. Dan kembali siapa yang saya ajak? Adalah teman-teman PKKO. Full dengan tim musiknya untuk melayani di sana.
Saudara, apakah mereka tahu saya sebagai pelayan Tuhan? Karena apa? Yang the real life kita di dalam melayani itu adalah di marketplace, di mana kita berada. Kalau di dalam lingkungan pelayanan, kita masih bisa sembunyi-sembunyi. Tetapi di dalam marketplace, kegalakan kita, ketidaksabarannya kita, kegalauannya kita, itu akan kelihatan. Tetapi mereka juga akan lihat kalau kita keluar sebagai pemenang, kalau kita keluar sebagai keluar dari permasalahan itu, dan mereka baru bilang, wah ternyata bisa ya itu. Jadi kita tidak bisa bersembunyi. Akhir-akhir ini identitas kita sebagai anak Tuhan harus ditonjolkan. Harus ditonjolkan. Sayang kalau kita hanya bersembunyi di balik pelayanan. Karena pelayanan itu untuk kita dibentuk, tetapi kita keluar, kita bagi, sehingga mereka merasakan, oh benar ya. Saudara, saya lebih senang orang bilang begini kan, umpamanya. Terkadang kalau kita ketemu atau kita reuni dengan orang-orang yang lama, kita suka mendengar ada orang yang menyatakan gini, aduh, si A kasihan banget deh hidupnya. Dulu dia begini, tapi sekarang, aduh kasihan banget. Saudara lebih memilih yang pertama atau yang ini? Aduh ya ampun. Ini dia. Aduh dia dulu begini loh. Ya ampun ternyata dia sekarang udah begini. Ya ampun, saudara pilih yang mana? Pertama atau kedua? Yang kedua, katakan jempol. Hidup kita harus seperti itu. Yang dulu boleh kita, nanti saya ceritakan bagaimana saya yang dulu. Yang dulu boleh kita hancur lebur. Yang dulu boleh, tetapi yang Tuhan mau, yang Dia tonjolkan adalah yang kita sekarang. Ya, kita mau begitu. Keempat, kasihilah sesama. Ya, kita melakukan kasih sesama dengan pelayanan, sesama teman. Kalau bisa lanjut dengan slide berikut, kasih sesama, ya. Terus kemudian ini yang kita lakukan, membagi PKKO. Lihat ada yang di sebelah kanan atas itu adalah awal-awal saya melayani. Di situ ada Devi, ada Pardedi, ada Karel, ada Debbie, ada Anna. Nah itu kita terus melayani. Ya, menjadi berkat. Di paling bawah itu saya taruh teman-teman ex ASMI saya. Mereka minta, Kitty, kamu ikut, kita mau jenguk, ada yang sakit. Ibarat kata, semua yang urusan doa-doa, yang mau doa orang sakit, kayak yang mau ada pergumulan, kayak apa semua, mereka datang ke kita tidak. Bukan berarti datang ke kita, bukan kita seperti Tuhan untuk menyembuhkan, tidak. Tetapi mereka datang ke kita tidak untuk minta saran, untuk minta doain karena aku nggak bisa berdoa, hal seperti itu, saudara. Kita kasih sesama. Saya ada tambahkan satu lagi. Sebelum yang kasih, yang tadi masih di pelayanan. Setelah saya kembali dari Bandung, berarti saya dipindahkan ke Jakarta, saudara. Kembali saya melihat, belum ada persekutuan di UOB. Yang namanya jiwa atau kerinduan memang kita untuk melayani, itu pasti ada. Asal kita sungguh-sungguh dikasih hati sama Tuhan. Doa saya cuma seperti ini. Tahun 2019 Desember, saya bilang begini, Tuhan, saya hanya butuh satu orang saja yang sepakat sama saya untuk saya lakukan yang namanya persekutuan doa di UOB. Satu saja. Persekutuan doa UOB cikal bakal dari yang namanya My Office, My Calling. PKKO itu mengadakan yang namanya program My Office, My Calling, di mana, apa saudara? Di mana
kita sebagai anak-anak Tuhan itu senantiasa bekerja atau ditempatkan di tempat kita bekerja, pasti ada suatu tujuan daripada Tuhan. Bukan kaleng-kaleng lagi, bukan asal-asal. Tuhan tidak pernah menempatkan kita asal-asal. Tetapi kita tahu nggak bahwa kita itu memang Tuhan tempatkan. Kalau kita tidak tahu, kita perlu cek. Karena berarti kita belum tahu yang namanya goals dan tujuan. Kita untuk apa. Akhirnya apa, saudara? Per Januari, kita sudah buat yang namanya persekutuan doa, Praise Day. Dan pembicara pertama, perdana untuk PKKO, kembali lagi, untuk PKKO, Praise Day, kembali lagi dari siapa? Dari teman-teman PKKO. Saya undang Pak Alvin, saya undang yang lain-lain. Jadi gini, saudara, itu buahnya dari mana? Dari PKKO. Saya, nanti saudara bisa lihat, saya siapa sih di PKKO? Awalnya. Ya, kita lihat sesi yang seru sekarang. Silakan, Claudia. Ya, teman-teman boleh semua arah ke yang namanya foto. Foto saya itu, foto paling keren sejagat zaman saat itu. Boleh diperbesar, jangan lihat wajah saya, nggak penting. Wajah saya memang udah begini, cantik dari dulu. Enggak, bukan itu. Tetapi coba luangkan waktu sedikit melihat foto-foto saya di situ. Ya. Cantik, langsing. Siapa yang nggak mau? Mungkin kalau ada di zaman sekarang pasti ada yang naksir. Zamannya Demi Moore, semua saya ikutin. Saya ikut fashion show sana-sini. Saya dulu pernah ikut fashion show di PKKO juga loh waktu itu. Waktu itu PKKO bikin acara penggalangan dana di hotel apa gitu. Saya jadi modelnya. Tetapi saya tidak ikut PKKO. Ya. Kitty yang lama. Di situ ada minuman, nggak usah tanya lagi deh diapain minuman itu. Kemudian itu ada orang joget-joget di atas, nggak usah ditanya lagi. Ya. Nah, itu Tamrin katanya. Jadi saudara, saya mau lihat di sini bahwa mengalami pemuritan itu tidak instan. Mengalami pemuritan itu perlu waktu, pengorbanan, air mata, hati yang hancur. Kalau kita tidak memiliki itu, kita tidak pernah bisa dimuridkan. Saya mau lihat di tengah, ada di foto di tengah yang ada rib, ada apa yang namanya itu, Nisan, itu Ansin, Ibu Ansin. Ibu Ansin ada di sini, Ibu Gembala kita. Ibu Ansin, bisa bersuara, Bu? Halo, Shalom. Ya. Saya mau kasih tahu bahwa ini yang namanya kesaksian itu tidak perlu kita tutup-tutupi. Tetapi kita menyatakan bahwa Tuhan itu bisa memulihkan kita. Asal kita mau dan mau kita dipulihkan. Saya berteman dengan Ansin, lihat dari zaman yang kemarin itu tuh ada di tengah sampai zaman sekarang. Dari Ansin yang lihat, aduh, kok saya bisa menceritakan Ansin juga seperti apa dulu. Sama-sama hancur sebenarnya. Ya. Tetapi Tuhan pulihkan. Sekarang Ansin aja sudah menjadi gembala. 1-2 kata Ansin bisa ceritakan hubungan kita. Ya, Shalom teman-teman semua.
Terasa lucu ya lihat foto berdua ini. Saya aja baru lihat kali ini foto ini. Ya, Kitty zaman dulu banget. Ya, puji Tuhan, waktu itu saya masuk PKKO tahun 94 akhir ya. 94 akhir, ketika Tuhan jamah, Tuhan tarik dari lembaga kelaman, sehingga di PKKO ini justru saya mulai dibentuk oleh Tuhan. Ini PKKO sangat berkesan sekali buat saya, karena di PKKO ini saya dibentuk oleh Tuhan. Kenapa saya bisa berkata begitu? Karena dari hidup saya yang dulu, hidup yang lama, hidup yang kelam, terus ada teman Sandra Wulur ngajakin saya ke situ, ke PKKO. Dari pertama yang cuma sekedar iseng, akhirnya Tuhan tangkap juga. Akhirnya Tuhan jamah, akhirnya lewat PKKO saya dibentuk oleh Tuhan. Yang tadinya hidup jauh dari Tuhan, udah mulai mengenal gimana itu doa semalaman, bagaimana itu doa puasa, dan pokoknya ketika dibentuk Tuhan luar biasa proses Tuhan juga, bukan instan ya. Dari 94, 95, 96, bagaimana Tuhan memulihkan saya, sempat mengalami jatuh bangun, tetapi akhirnya luar biasa teman-teman di PKKO, mereka sangat sabar, mereka sangat sabar. Mereka terhadap sabar terhadap saya, sehingga saya bisa dibentuk di situ. Dan singkat cerita bahwa ketika saya sudah dipulihkan Tuhan, ada seorang hamba Tuhan di PKKO bilang begini, ketika engkau dipulihkan Tuhan, jangan engkau berdiam diri atau cuma egois, tidak melihat di sekitarmu teman-temanmu. Sehingga pada satu kali saya ketemu, waktu itu sudah jalan sama Kitty, ajakin Kitty, yuk ke PKKO. Tadinya memang rada ada ogah-ogahan, tapi akhirnya ikut juga. Akhirnya kita sama-sama PKKO, kita join, sampai Kitty bisa kenal sama Bung Lukas. Haleluya. Jadi itu singkat ceritanya bagaimana Tuhan membentuk saya dengan Kitty di PKKO gitu loh. Ansin terlalu lembut lah menceritakan itu. Jadi sebenarnya saudara, ya, thank you Ansin. Ansin adalah gembala di Manado, dan dia memiliki yayasan yang dipakai Tuhan. Dia dan suaminya juga gembala dan dipakai Tuhan. Saudara, itu terlalu manis Ansin bilang begitu. Sebenarnya adalah pada saat Ansin mulai mengajak saya ke PKKO, saya sama sekali tidak mau. Ansin selalu nginap di rumah. Saya ingat sekali Ansin dan Debbie Dumais waktu itu. Ya, sudah jam 3, tinggal sedikit lagi. Nggak apa-apalah, lebih sedikit ya. Nah, teman-teman, pada saat Ansin bilang, sebenarnya itu apa saudara? Sebenarnya Ansin nginap, dia pulang dari DSS, saya juga pulang dari tempat klub malam. Jadi kita ketemu subuh, tetapi dari tempat yang berbeda. Ya, nah, habis itu saudara, kita lihat bahwa disinilah pengenalan Tuhan mulai ada. Ganti slide. Ya, lihat. Saya ketemu yang namanya Pak Lukas, Tuhan yang berikan, dan ini dijodohkan oleh teman-teman PKKO. Saya tahu ada Debbie di sini, Debbie Tiko Alu, terima kasih. Ini orang yang benar-benar sangat membentuk saya sampai dengan saat ini. Terus kemudian ada Debbie Dung, itu mereka yang pertemukan. Ini pertama kali pelayanan PKKO, di mana saya bertemu di PKKO. Jadi kalau mau dibilang bahwa saya produk PKKO 30 tahun, ya saya. Bukan mau jadi sosok jadi model, enggak. Tetapi saya sangat bertumbuh di dalam pemuritan yang ada di namanya PKKO.
Saya juga ikut yang namanya PLPR zaman itu, tetapi kita ikut yang instan, yang sekolahnya malam. Ya, jadi benar-benar apa ya? Benar-benar ibarat kata tidak juga tidak ikutin semua yang PKKO lakukan, program kita ikutin sehingga kita diperlengkapi. Saya masih mau cek, nanti ada satu teman saya, masih ada Ferry tidak? Ferry? Masih Bu Kiti. Oke, Ferry bisa share nggak sedikit? Saya begini ya teman-teman, kalau tadi dari pelayanan, kalau ini saya mau minta share dari kantor. The real Bu Kiti itu apa? Karena itu nggak bisa dibohongin, itu sama sekali nggak bisa. Saya minta Ferry coba bisa share singkat, Fer, sehingga bisa memberkati. Shalom semuanya, dalam perjalanan dari Jakarta ke Bogor untuk pulang ke rumah kan ada urusan. Jadi kalau boleh cerita sedikit sih tentang gimana sebenarnya Bu Kiti, mungkin cerita dari awalnya adalah gimana saya bisa berkenal dengan Bu Kiti awalnya. Jadi saya pertama kali kenal sama Bu Kiti itu di Bank Danamon. Saya baru bekerja di Danamon baru sekitar 2 tahun bekerja. Jadi masih nggak fresh graduate tapi masih muda banget. Di saat itu ada satu kendala di mana sempat ada masalah dengan salah satu pimpinan saya sebelumnya, yang membuat saya jadinya cukup diasingkan dari pimpinan saya. Lalu sampai di forum pimpinan itu saya didengar bahwa saya tuh cukup siapa ini yang mau terima Ferry untuk jadi bawahannya. Sampai satu momen secara singkat Bu Kiti nggak tahu juga gimana Bu Kiti bisa percaya sama saya. Akhirnya dia mencoba untuk menggait saya untuk jadi bawahannya. Dia dari sisi situ saya mengenal Bu Kiti yang sampai terakhir kami bekerja sama setelah itu kita lanjut di Bank DBS juga. Bu Kiti itu orangnya persisten, orangnya cukup galak, cukup tegas. Apa yang dia mau ya harus jadi. Jadi saya dibentuk mulai dari yang tidak berpengalaman hingga sampai ya bisa dibilang posisi saya bisa seperti ini, semua itu karena persistensinya Bu Kiti. Selain dia mengajarkan segala hal tentang masalah pekerjaan, dia juga mengingatkan ya tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus juga supaya bisa bersyukur. Sampai hari ini juga dia masih mengajarkan kepada saya, ayo tetap bersyukur, meskipun mungkin pekerjaan saat ini kita lagi dalam keadaan sulit, tapi setidaknya kita masih bisa bekerja, masih bisa punya penghasilan. Itu yang selalu diajarkan oleh Bu Kiti. Terus selain itu, Bu Kiti itu juga, ya pokoknya mungkin teman-teman yang lain juga yang pernah dibawa Bu Kiti itu slogannya 3F. Fokus, Fun, and Friendship. Fokus sendiri itu tadi persistensinya Bu Kiti. Kalau dari sisi fun, ya dia beberapa kali ngajak saya ke PKKO juga. Beberapa kali juga saya hadir di PKKO, terus ikut lagi. Itu salah satu dari sisi pelayanan. Fun-nya juga bisa dalam bentuk hal lain. Jadi selain persisten, selain fokus dalam kerja, Bu Kiti itu ingin mengajarkan kita kalau ada waktunya fokus, ada waktunya fun. Dan yang terakhir, friendship, itu yang Bu Kiti selalu ingatkan, apapun yang terjadi ke depan, setidaknya silaturahmi itu tidak putus. Ya, itu aja sih Bu Kiti yang bisa ceritakan tentang Bu Kiti. Thank you, Fer. Salam buat Nanda ya, dan terus maju ya. Dan jangan lupa ke PKKO ya, untuk sharing-sharing next. Ya, jadi teman-teman, saya kembali lagi, maksud saya begini, the real life itu kita harus tonjolkan. Kesaksian itu kalau kita hanya omong-omong atau apa, tapi kita tidak memperlihatkan dari sisi
dari segala sisi. Nanti kesaksian itu hambar atau sharing kehidupan kita itu tidak bisa diterima, dan kita akhirnya mereka bilang begini, itu asal ngomong. Sekarang kalau saya mau diajak bicara atau diajak ngomong, mau diajak ngomong soal cari pasangan hidup, ayo. Mau diajak omong soal pekerjaan, ayo. Mau diajak omong soal suka duka pelayanan, ayo. Kita karena apa? Kembali persisten. Kita senantiasa belajar tanpa kenal waktu. Ya. Tanpa kenal waktu. Lanjut, Claudia udah mau selesai. Saudara nggak apa-apa, sedikit lewat dari waktu. Sampai saya menikah, tuh saya ada di PKKO. Semua panitia itu dari PKKO. Saya lihat ada Pak Rio Utomo komen karena dia adalah salah satu juga mentor kita, sama-sama melayani dia dan Anda dipakai Tuhan luar biasa. Sampai melihat anak-anak pasca dan Densa masih kecil. Saudara, saya sering mendengar teman-teman melayani, aduh anak saya masih kecil, saya belum bisa melayani semua. Saudara lihat, dari mereka masih kecil, dari pasca masih kecil dan Densa masih kecil, masih bayi. Saya dan Lukas sudah mempersembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Karena kita percaya bahwa angelic activity itu pasti akan terjadi. Kalaupun kita harus meninggalkan, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan menjaga anak-anak kita. Tidak pernah berhenti kita melayani, struggle-nya kita semua tahu. Dan tetap ada di PKKO. Saudara bisa juga kita keluar. Ya, saya pernah. Tetapi akhirnya kembali lagi. Dan untuk dibentuk lagi. Jangan pernah lari dari yang namanya komunitas. Jangan pernah lari daripada yang namanya pemuritan. Jangan pernah lari, saudara. Saudara lari sekarang, kalau saudara tidak pernah dibentuk, nanti masuk ke komunitas lain akan seperti itu lagi. Lanjut slide berikut. Dari Kitty yang tidak ada apa-apa, dari Kitty yang pendosa, dari Kitty yang cantik, yang langsing, sekarang Kitty yang sudah sedikit big size, tetapi Kitty sudah diurapi oleh Tuhan. Seorang Kitty yang sudah mengalami pembaharuan dari Tuhan. Seorang Kitty yang dimuridkan dan mau senantiasa dengan setia dimuridkan, ditegur, dihajar kiri kanan. Kita harus siap. Karena apa, saudara? Dan tidak pernah melihat ke belakang. Maju ke depan. Saya dipercayakan menjadi ketua pelaksana PKKO oleh Bung Reni dan teman-teman. Bukan mau saya. Saya sudah berulang kali mengatakan menyerah. Tetapi kembali lagi, saat ini memang Tuhan lagi menempatkan saya untuk ditempa di situ, ya silakan. Karena terkadang saudara mesti memikirkan bahwa kita ada di posisi itu, kita ada di tempat pelayanan itu, karena memang Tuhan ingin membentuk kita di situ dan menjaga kita. Ya, Filipi 3 ayat 13 Tuhan firman Tuhan berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya, berarti apa? Semua Kitty yang lama, semua sudah saya lupakan. Ya, orang mau bilang apa? Wah, Kitty kan dulu begini, dia kan begini dan begitu. Don't care. Karena saya sudah dipulihkan, karena saya adalah anak Tuhan, saya murid Tuhan, dia sudah tebus saya, Tuhan Yesus sudah menebus saya, sia-sia penebusan Tuhan kalau dia tidak menebus dosa saya. Saya tidak mau diintimidasi oleh iblis apapun untuk menuduh-nuduh saya dengan kelakuan-kelakuan saya yang dulu, atau apapun yang saya lakukan dahulu. Tidak, saya akan tidak biarkan, karena Tuhan sudah tebus saya. Saudara, hidup dengan iman itu yang saya pegang. Lanjut slide-nya. Walking by faith, itu adalah slogan daripada keluarga saya. Yang namanya liburan di keluarga saya, itu
mikir-mikir agak lumayan panjang. Apalagi yang namanya keluar negeri. Mungkin beda dengan keluarga yang lain. Tetapi saya dimuridkan oleh suami saya sendiri. Dia hanya bilang begini, tidak usah ikut-ikutan, mau pengen-pengen keluar negeri dan bla 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 hanya untuk jalan-jalan. Karena ini suami saya, dia memuridkan saya luar biasa. Semua dari Tuhan, Tuhan yang akan bawa kita kemana-mana. Dan dia bilang gini, saya tidak akan pernah pergi kalau tidak untuk melayani. Dan itu membuktikan bahwa kalau saudara melihat foto-foto saya ada di Malaysia, ada di Vietnam, ada di terakhir kita di Israel. Semua itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Itu adalah karena kita mau melayani, bukan untuk jalan-jalan. Pada saat kita fokus untuk melayani Tuhan, pada saat kita fokus untuk kepada Tuhan, Tuhan akan perlengkapi kita semua. Selanjutnya, yang terakhir adalah, saudara, kita tidak pernah bisa, finally, anak-anak saya sekarang sudah besar, kembali. Sudah stopkah pemuritan? Tidak. Sekarang saya punya murid 2 lagi di rumah yang lihat kehidupan orang tuanya itu secara langsung. Tidak bohong-bohong. Mau tanya mama papanya seperti apa? Tanya kepada anak-anaknya. Tanya kepada mbak di rumah. Tanya. Tidak ada yang perlu kita sembunyikan. Kalaupun memang hal-hal yang rasanya kita perlu diperbaiki, ya tidak apa-apa. Kita terus mau diperbaiki. Karena apa, saudara? Pemuritan itu memberikan kita pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Pengalaman untuk menghidupi kebenaran. Sehingga kita mengalami yang namanya reprogramming dari belief system, alias kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang lain, ya, yang telah terlanjur terbangun di dalam kehidupan kita, ya, mungkin kebiasaan-kebiasaan orang tua, kebiasaan pergaulan, tetapi kita memerlukan pengalaman baru yang benar untuk menggantikan, mereplace pengalaman lama yang salah itu, yaitu dengan mau dimuridkan, dengan mau dimuridkan. Kuncinya di situ, dimuridkan itu diajarkan. Dan yang paling terakhir adalah kita tidak pernah lepas daripada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang membangun kita, yang menjaga kita, yang menegur kita, yang mendoakan kita. Tidak pernah lepas. Ya, ada Angel dari Paris, sepupu saya itu. Dari saya nikah dia yang pegang Sloyer, sampai sekarang kita tidak pernah non-stop. 1 minggu tidak pernah kita bicara, tidak pernah kita tidak video call, saling menguatkan. Ya, ada Pak Oni, Pak Bu Suli, itu gembala kul, itu saya dimuridkan. Ada kali dia, ada mama, papa mertua yang sudah meninggal, yang selalu mendoakan kita hasil daripada murid, daripada orang tua. Yang pasti ada Bung Reni, Kak Marlin, Ansin, Alvin, Debbie, kemudian Mama Siska, ya, yang hadir ada bersama-sama dengan kami, yang kita sama-sama menjalani, ya. Ya, Mama Siska, Papa Hadi itu anaknya berteman dengan Pasca dari TK sampai dengan sekarang. Pada saat Opa meninggal kemarin, mereka terbang ke Alor. Itu satu relationship yang kita bangun, yang bukan berarti kita tidak pernah berantem. Balik ke yang foto-foto berikutnya. Balik ke yang foto-foto berikutnya, yang sebelumnya. Ya, di situ ada Debbie Dumais, ada Tommy, ada Devi dan keluarga. Saya nggak tahu Devi ikut atau tidak, Pertiwi ikut atau tidak, tetapi mereka juga membentuk saya. Ada Debbie, Tiko, Alu, dengan segala pergumulan, dengan segala percekcokan yang kita hadapi, tetapi itulah anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan kita. Sehingga kita dibentuk semakin kuat, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Di bawahnya ada Nancy,
ada Adiana dan Evan. Adiana dan Evan adalah tempat di mana saya dan Lukas pertama kali bertemu pada saat mereka menikah. Ada Sandra yang pertama kali membacakan 4 hukum rohani buat saya. Saya juga dimuridkan awal oleh Sandra. Pada saat saya mengikuti PLPR, saya dimuridkan oleh Ibu Marlin Rorong. Jadi, saudara, saya adalah hasil murid dari mereka semua. Dan saya bisa memuridkan lagi teman-teman yang lain yang ada di sini. Ada berapa yang banyak saya tidak sempat tayangkan. Mungkin itu yang bisa saya share, bahwa yang namanya pemuridan tidak pernah berhenti. Itu seumur hidup, sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Amin. Silakan, William. Oke, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, yang sudah disampaikan Ibu Kiti dalam suatu ceramah. Kita tentu punya keinginan, dan mungkin ada teman-teman yang penasaran. Nah, sekarang kita akan diberikan kesempatan untuk bertanya, karena Ibu Kiti ini sudah diceritakan tadi panjang lebar, sudah memang benar-benar experiencing God, experiencing Jesus, sehingga ini sangat cocok bagi kita untuk menjadi role model. Nah, pada kesempatan ini, kita sudah berhasil mengumpulkan ada sekitar 4 pertanyaan. Yang pertama, maaf, di sini tercantum di layar nama iPhone. Jadi pertanyaan teman kita ini adalah, teman kita ini tidak punya kemampuan, tidak punya talenta untuk terjun dalam pemuridan. Nah, tolong diberikan, Ibu Kiti berikan tips-tips bagaimana supaya teman kita ini punya kemauan dan kesanggupan di dalam melakukan pemuridan sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Silakan Ibu Kiti. Iya, saya bisa menjawab. Tips-tips itu adalah mau menjalani yang namanya kehidupan, atau ibaratnya begini. Kenapa saya bisa, tadinya nggak bisa sama sekali WL, tadinya nggak bisa sama sekali bicara seperti ini. Pertama adalah kita harus masuk di dalam satu komunitas. Komunitas mana yang kita anggap bisa membuat kita bertumbuh? Komunitas mana yang bisa yang kita anggap kita buat bertumbuh? Karena apa? Kalau seandainya kita dengan kekuatan sendiri, kita tidak pernah bisa. Tidak pernah bisa, seperti saya bilang. Makanya sampai saat ini pun, sampai detik ini pun, saya tetap masih memiliki orang-orang lain. Jadi yang pertama adalah dia harus memiliki komunitas. Dia harus memiliki orang-orang, atau dia memilih orang-orang yang bisa mau dimentorin sama orang itu, ya. Dan dia harus percaya, karena kalau dia melakukan sendiri, dia tidak akan pernah bisa. Seperti yang tadi awal, pada saat kita melakukan pemuridan, bahwa kita akan di-equip, bahwa kita akan diberikan pengetahuan, kita akan diberikan keterampilan. Kita tidak pernah bisa memuridkan kalau tanpa kita belajar. Dengan mengikuti Zoom ini, inilah tempatnya. Dengan ada PKK punya kelas yang namanya pemuridan nanti, silakan ikut. Karena kita akan diajarkan bagaimana kita untuk memuridkan lebih lagi. Teknik-tekniknya lebih lagi. Itu sih dari saya. Oke, terima kasih Bu Kiti. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Marta, yaitu pemuridan adalah suatu proses di mana membuat seseorang menjadi murid Kristus. Dapat terjadi apabila ada seorang yang sudah punya pengalaman dalam mengikuti Kristus, mau mempersembahkan dirinya untuk menolong dan membagikan pengalaman hidupnya dalam mengikuti Kristus kepada orang lain. Nah, menurut Kak Kiti, apakah pengetahuan dan pengalaman dapat dipisahkan dalam pemuridan orang lain? Silakan Ibu Kiti. Iya, makanya seperti dari awal, bahwa
yang namanya kita pengetahuan bahwa kita harus belajar, kita harus diperlengkapi. Kita ibarat kata ya kita tidak hanya asal-asal aja gitu. Ibarat saya menceritakan pengalaman tanpa dasar firman Tuhan, itu juga akhirnya sia-sia. Dasarnya apa? Tuhan sudah menebus saya dari dosa. Itu firman Tuhan. Tuhan memberikan saya roh keberanian untuk bisa melakukan. Itu adalah firman Tuhan. Jadi pada saat kita mau melakukan pemuritan, pengalaman itu akan menguatkan, akan memperlengkapi kita untuk meyakinkan kepada murid-murid kita bahwa apa yang sudah difirmankan Tuhan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau saya bisa diubahkan oleh Tuhan, berarti murid kita pun pasti bisa. Pengetahuan kita itu adalah semua dari firman Tuhan. Seperti 4 cara yang saya katakan tadi di awal, bahwa pertama adalah kuat akan firman Tuhan. Benar-benar belajar akan firman Tuhan. Tanpa pengetahuan, ya, tanpa pengetahuan, yang mungkin kita bisa tetap memuridkan. Tetapi, yang mungkin kita sedikit terbatas. Makanya kita setiap kali kita harus perlengkapi, belajar terus. Setiap ada sesi apapun, mendengarkan firman Tuhan, membaca renungan firman Tuhan, masuk di kelas-kelas yang ada untuk meningkatkan kemampuan kita, itu adalah suatu pengetahuan yang kita bisa ambil. Sehingga kita bisa memuridkan, dan memuridkan itu akan berhasil. Itu sih menurut saya. Semoga bisa menjawab ya Bu Marta. Oke, terima kasih Bu Kiti. Ini ada juga pertanyaan selanjutnya dari Pak Alvin. Ya. Sehubungan dengan pemuritan adalah pembentukan hidup dan itu berlangsung sepanjang hidup. What is the lowest point dari hidup Kak Kiti yang dalam pemuritan oleh Tuhan? Bagaimana bisa keluar dari masa itu? Jadi sekali lagi, sehubungan dengan pemuritan adalah pembentukan hidup dan itu berlangsung sepanjang hidup. What is the lowest point dari hidup Kiti dalam pemuritan oleh Tuhan? Dan bagaimana bisa keluar dari masa itu? Silakan. Ya. Dalam mengikuti Tuhan, kalau ditanya the lowest point, sebenarnya saya dalam kehidupan saya, kalau digrafikan mungkin cukup statis. Berarti bukan tidak ada di atas terus, tetapi pernah juga ada yang sampai di bawah. Sebenarnya banyak juga yang di bawah. Jadi saya juga lagi mau lihat yang di bawah yang mana ini saya mau sharingkan. Ya, kalau dari sisi pekerjaan, kita bicara dari sisi pekerjaan, bagaimana kita harus bangkit. The lowest point adalah saat itu engkau dihilangkan, diturunkan jabatan dari tanpa sebab. Tanpa kamu melakukan apa-apa, engkau diturunkan, hanya dibilang bahwa engkau, ya pokoknya diturunkan di dalam posisi yang cukup tinggi saat itu. Respon kita apa? Kembali lagi, saya anggap itu sebagai the lowest point karena apa ya? Kita anak Tuhan, pasti yang kita mau adalah kita selalu berhasil dong dalam pekerjaan. Ya, kita pasti akan selalu maunya kita akan terlihat oleh orang lain bahwa jangan sampai kita jatuh dong. Kita mau terlihat oleh orang lain bahwa jangan sampai kita kelihatan terpuruk, berarti kamu nggak diberkati Tuhan dong kalau kamu terpuruk. Tetapi saya alami itu. Sampai dari yang namanya jabatan yang cukup oke, sampai saya tidak punya jabatan, tidak punya anak buah, tidak punya apapun sama sekali. Saya lari tidak dari yang namanya PKKO. Tidak. Tetap saya hadapin. Tetap datang. Tetap ibadah. Curhat sana, curhat Pak Ketum, curhat
ke orang-orang yang membuat kita kekuatan, curhat kepada Alvin, curhat kepada orang-orang yang ibarat kata yang membuat kita kuat dan bangkit. Curhat kepada suami itu udah pasti nomor 1. Ya, bukan nomor 1 sih, nomor 1 curhat ke Tuhan. Suami nomor 2. Nah, maksud saya begini, pada saat kita lost point, kita kemana? Kita keluar dari yang namanya komunitas, kita keluar dari yang namanya pelayanan, atau kita terus mengandalkan Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan, minta didoakan kepada teman-teman, perbaiki diri, mungkin ada hal-hal yang salah yang kita lakukan, tidak menyalahkan orang-orang lain, karena biasanya kalau kita dalam posisi lowest point, kita akan mulai nyalahin gara-gara ini, gara-gara dia, saya jadi begini, kebencian ada, dendam ada, akhirnya kita stuck, kita tidak maju. Nah, yang saya lakukan adalah stop, jangan menyalahkan siapa-siapa, anggap ini masuk dalam perapian Tuhan. Bahwa kita sedang dimurnikan oleh Tuhan. Dan pada saat kita dimurnikan oleh Tuhan, maka hasilnya adalah emas. Ya, emas sakit dimurnikan. Tetapi pada saat kita bisa melewati itu semua, yang pasti kita tidak keluar dari komunitas, baca firman Tuhan, terus melekat kepada Tuhan, tidak menyalahkan siapapun, responnya itu harus baik, ya, mengampuni kepada orang-orang yang mungkin menyakiti kita. Pada saat kita keluar, kita menjadi emas yang murni. Mau ditaruh dimanapun, di got, di rumput, dimanapun yang tidak terlihat sekalipun, dia tetap emas. Suatu saat orang akan melihat bahwa ini emas. Emas itu adalah berharga, dan dia harus dibawa, ditaruh di tempat yang berharga. Itu sih menurut saya. Jadi bangkit, stay dalam komunitas, terus dimuridkan, jangan lepas dari orang-orang yang memiliki pengaruh yang baik buat saudara-saudara dan teman-teman semua. Itu dari saya. Oke, thank you Kit. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Elis, yaitu apa kiat-kiat Kak Kitty selain iman saat menjalani proses pemuritan dari Tuhan? Ya tentunya secara daging sangat tidak enak sekali. Silakan, Mbak. Ya, yang pasti kembali lagi iman itu membuat kita semakin kuat dan percaya kepada Tuhan. Kiat-kiatnya ya kembali diam, merenung, ingat lagi firman Tuhan. Mungkin aku ada yang salah-salah langkah atau ada yang salah-salah kata, mau diperbaiki. Kemudian saya adalah orang yang tipe ekstrovert. Ekstrovert adalah kelihatan sekali kok kalau lagi ada masalah, kelihatan sekali kalau lagi ada masalah, dan saya sering sekali meminta tolong untuk teman-teman terlibat di dalam kehidupan saya, yaitu mendoakan, yaitu minta mereka doakan. Kalau sampai ibarat kata saya sudah terpuruk, sampai iman saya aja sudah kayaknya lemah, itulah butuh kita, orang-orang lain, untuk mendoakan kita. Sehingga dengan alam roh kita akan dikuatkan, kita akan terus berdiri. Dan yang pasti, balik terus baca firman Tuhan. Pada saat kita merenungkan firman Tuhan, di dalam Mika, saya lagi baca Alkitab di Bangga, mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu ya, dan sekarang sudah masuk ke Mika, lagi di Mika 4, bahwa kita mau naik ke gunung Tuhan. Pada saat kita sampai iman kita sudah mentok, kita naik ke gunung Tuhan. Dan pada saat kita naik ke gunung Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengajaran-pengajaran kepada kita, dan Dia akan menguatkan kita. Itu sih. Oke. Dan ini pertanyaan yang terakhir, Ibu Kitty. Pertanyaannya singkat aja dari Pak Didik, yaitu kenapa sih kita harus memuridkan?
Kenapa kita harus memuridkan? Adalah itu memang sudah perintah Tuhan. Itu kembali ke slide pertama. Paling pertama, kalau dia tarik paling pertama, kenapa kita harus memuridkan? Itu adalah perintah Tuhan. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu harus melakukan yang namanya amanat agung. Harus mengajarkan sehingga dia bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Wajib. Ya, kalau kita belum bisa memuridkan, makanya kita belajar bagaimana caranya untuk kita memuridkan. Makanya Bapak, Ibu, dan teman-teman semua bisa ada di Zoom ini. Karena ini adalah salah satu cara pembelajaran kita untuk bagaimana memuridkan. Memuridkan tidak ada tawar-tawar lagi. Itu yang saya bilang, bukan yang namanya memuridkan ini adalah suka kepengen-kepengennya PKKO atau program aja, atau kepengen-kepengennya Kak Oli, Roni, Marta, Maya yang ada di sini, atau Pak Reni, bukan. Tetapi ini adalah kepengennya Tuhan. Tuhan yang memang mau. Dia yang nyuruh. Amanat agung. Matius 28 ayat 18-20. Begitu Pak Didi. Oke, terima kasih Ibu Kiti sudah menjawab semua pertanyaan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, demikianlah ceramah dan diskusi yang sudah disampaikan oleh Ibu Kiti yang luar biasa, yang dahsyat dan sangat menginspirasi kita. Kenapa? Karena Ibu Kiti ini dari pribadi yang mencintai dunia gemerlap, kemudian dia diubah, dia dibentuk, dia dimuridkan, kemudian sekarang dia melayani. Dan udah begitu banyak cerita yang memberikan kesaksian buat kita semua, dan kiranya ini menginspirasi kita semua. Sekali lagi, kami sampaikan terima kasih buat Ibu Kiti yang sudah melayani lewat ceramah. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Ibu lebih lagi dan lebih lagi di dalam pelayanan, memberkati keluarga, dan memberkati di dalam karir, tetap selalu sukses, begitu juga dengan kehidupan sehari-hari. Terima kasih sekali lagi. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ceramah kita udah selesai. Selanjutnya kita akan masuk di dalam pengumuman. Namun sebelumnya kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya buat pengurus PKKO, pengurus The Soul, kemudian kita tutup doa dulu. Oh ya, oke. Saya tutup doa dulu ya. Baru Willem lanjutkan. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat sharing, buat firman Tuhan yang Engkau sudah sampaikan melalui hamba-Mu ini. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini, tetapi hamba-Mu yang mau senantiasa dimuridkan. Hamba-Mu yang senantiasa mau taat, dan biarlah sharing yang sederhana ini, Tuhan Engkau semakin hari semakin menerjemahkan kepada semua teman-teman yang mendengarkan. Dan beri pengertian kepada masing-masing yang mendengarkan. Hamba terbatas Tuhan, pengetahuan hamba terbatas. Engkau yang luar biasa. Beri pengertian Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menerjemahkan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Willem melanjutkan. Oke, makasih Ibu Kiti. Bapak Ibu Saudara-saudara, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Namun sebelumnya terima kasih ya buat pengurus PKKO, Pak Reni selaku Ketua Umum yang sudah hadir dalam Zoom meeting ini. Kemudian juga pengurus yang lain, Bapak Alvin, Ibu Narsisi, dan Ibu Kiti sendiri juga, seluruh pengurus PKKO, kemudian seluruh pengurus The Soul, Bapak Ibu peserta The Soul 7 ini yang sudah datang, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua, dan diberikan kekuatan supaya ke depan juga, minggu-minggu depan kita bisa mengikuti
acara ini sampai akhirnya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk pelaksanaan kegiatan The Soul di minggu depan. Ya. Ceramah umum Sabtu tanggal 23 Mei 2020, jam seperti biasa jam 2 siang, jam 14.00 WIB sampai selesai dengan tema keuntungan menjadi misionaris. Landasan firman diambil di dalam Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Kami harapkan Bapak Ibu saudara-saudara bisa membacakan Yunus ini sebagai landasan firman untuk tema ceramah minggu depan, supaya tentu lebih efisien kalau kita udah mempersiapkan, udah memahami apa yang menjadi landasan firman Tuhan. Pembicara akan disampaikan oleh Ibu Dr. Maureen Waas Tobing, dan sebagai MC dan pemusik Pendeta Roy Rompas dan Ibu Refna. Supervisor adalah Mbak Elis. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudara, PKKO bukan hanya juga kelas The Soul, tetapi ada beraneka ragam kegiatan-kegiatan seperti nanti akan saya sampaikan selanjutnya. Diingatkan kepada teman-teman semua bahwa acara ceramah umum ini akan terus kita laksanakan selama 4 minggu ke depan. Jadi tepatnya selesai 13 Juni 2020. Dan itu dilaksanakan setiap Sabtu jam 4. Seperti biasa Bapak Ibu, kita akan mengadakan di Zoom Meeting ini, aplikasi Zoom Meeting. Dan ID serta password akan kita informasikan selanjutnya. Berikut yang sudah saya sampaikan tadi bahwa PKKO punya kegiatan-kegiatan yang luar biasa, yaitu PKKO Marketplace. Prayer Meeting akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 19 2020 jam 7 malam sampai dengan selesai. My Office, My Calling lewat via Zoom Meeting juga. Kemudian yang berikut ada ibadah online Zoom PKKO. Setiap hari Rabu, dan untuk yang minggu depan kita akan laksanakan pada tanggal 20 jam 18.30 sampai dengan selesai dengan tema Knowing and Experiencing Jesus. Landasan firman diambil dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Pembicara nanti akan disampaikan. Jadi mungkin itu aja pengumuman. Sekali lagi kami sangat mengharapkan Bapak Ibu saudara-saudara untuk bisa join di acara-acara yang sudah disampaikan tadi. Dan sampai jumpa kita di acara ceramah minggu depannya dan ibadah PKKO juga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan tutup serangkaian ibadah pada siang sampai sore hari ini. Kita akan tutup dengan doa, dan selanjutnya doa berkat akan disampaikan oleh Pak Reni. Namun kalau ada pemberitahuan tambahan, baik dari Pak Reni, Ibu Kiti, pengurus PKKO lainnya, kemudian juga dari Ibu Oli selaku Kepsek The Soul, kami persilakan. Dari saya cukup, Pak Willem. Oke, Pak. Yang lain, mungkin Ibu Kiti atau Ibu Oli ada tambahan? Cukup saya, Pak Willem. Ibu Oli? Kalau nggak ada, oke, kita akan akhiri rangkaian
acara kita pada siang sampai sore hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kenal lewat anak-Mu Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur pada sore hari ini, karena hanya dengan perkenanan-Mu Tuhan, kami boleh lagi dipertemukan, walaupun lewat aplikasi Zoom meeting ini Tuhan. Tetapi kami punya sukacita, kami punya kerinduan Tuhan, untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Sehingga Tuhan, kami boleh diproses, kami boleh dibentuk, sehingga kami boleh memuridkan Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjamah kami semua, Engkau telah melengkapi kami, Engkau memberikan pengetahuan bagi kami, di mana pengetahuan ini sangat berguna bagi kami untuk menguatkan iman kami, untuk memberikan kami motivasi untuk kami boleh melayani, melaksanakan sesuai dengan amanat di dalam Matius 28. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa buat peserta The Soul 7 yang sudah hadir. Biarlah kiranya Tuhan Engkau mau memberkati mereka semua, memberikan sikap yang bulat dan komitmen yang tinggi untuk boleh konsisten menghadiri acara ceramah maupun acara kelas The Soul lainnya Tuhan. Engkau bentuk mereka Tuhan untuk lebih dekat kepadamu. Engkau sertai segala aktivitas mereka. Demikian pula Tuhan buat pengurus PKKO, buat pengurus The Soul Tuhan. Berikan kami kerjasama yang baik. Berikan kami Tuhan kebersamaan dan kesatu hatian untuk melayani Engkau. Ada begitu banyak suka duka yang kami alami. Tetapi Tuhan kami percaya, Engkaulah yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Engkau akan memberikan kami ketetapan hati untuk terus melayani di marketplace ini Tuhan. Kami yakin dan percaya, kami senantiasa bertumbuh dengan jamahan kasih-Mu Tuhan. Kami boleh senantiasa dilengkapi untuk Tuhan memanggil banyak jiwa, membentuk mereka menjadi Tuhan pelaksana akan amanat agung. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah sertai acara bisa berjalan dengan baik. Engkau telah sertai sistem komunikasi, peralatan yang kami gunakan, itu semua berjalan karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat kondisi sekarang ini Bapa, kondisi pandemi COVID-19 yang masih saja berlangsung Tuhan. Kami yakin dan percaya itu semua atas perkenanan-Mu Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya itu tidak membatasi kami di dalam pelayanan, tetapi justru membuat lebih banyak lagi orang yang bisa involve di dalam pelayanan-pelayanan. Dan itu sudah terbukti Tuhan. Tidak ada yang mustahil, tidak ada suatu kebetulan, tetapi ini merupakan rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, sertailah Tuhan segala aktivitas kami sepanjang hari ini dan selanjutnya. Dan kami berdoa agar supaya kami terhindar dari segala sakit penyakit terlebih virus corona ini Tuhan. Sehingga kami boleh tetap sehat untuk melayani Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami bawa doa ini kepada-Mu. Amin. Saudara sekalian yang ada di tempat masing-masing, arahkanlah hati dan pikiranmu dan seluruh keberadaan hidupmu kepada Kristus dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dan saya mulai saat ini sampai kekal, bahkan sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Reni, terima kasih teman-teman semua. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih. Amin. Shalom, terima Kiki, kasih terima kasih. semuanya. Kak Kiki, terima kasih. Terima kasih Pak Reni.
Sama-sama. Makasih Bu Kitty sama yang lain-lain juga makasih. Justru mohon tinggal sebentar ya kita evaluasi. Thank you Kitty, luar biasa. Thank you teman-teman partisipan yang sudah Benar-benar hadir. pengalaman God yang bless you. luar biasa. Sampai ketemu lagi. Ya, shalom semuanya. Terima kasih teman-teman sekalian. Semuanya salam. Terima kasih. Minggu depan lagi. Di grup ya, di Sama tim PKK. Luar biasa Dan Marta, thank you Marta. Sukses, Kak Wiwin. Memberkati Namanya. Berkati Alis. Kak Eli. Apa kabar? Kitty luar biasa Kitty. Tuhan yang luar biasa, Ci. Top, puji Tuhan. Kita nangis kita. Gua awalnya udah mau nangis, gua tahan. Luar biasa ya. Kita mau nangis. Thank you Lord. Saksiannya luar biasa. Tuhan. Ya, Kak Cici Samelo. Thank you Kitty, kesaksiannya. Kitty, aduh. Keluarga yang melayani. Saya di sini dengan air mata nih. Kitty hebat Kitty. Iya, menang, merdeka. Sorry ya, panjang. Kita ngejar. Thank you Kit. Sampai Revna, thank you Revna. Sampai baku dapat. Thank Kak you Revna, ya. terima kasih Kak Roy. Thank you. Teman. Elis, Welcome, thank you. Yo, thank you. Maya, Marta, Elis, Kamarlin. Aduh, Pengurus The Soul. Alvin. Ya. Yang pengurus The Soul. Sukses, thank you. Kosma. Nih. Jadi Sis Maya, saya udah bisa live atau gimana? Alvin boleh tinggal. Jangan dulu. Claudia, Kit, Coins, Roni. Kit, Ya. Kit, recordingnya di Oh iya, iya. stop dong. Siap. Harusnya orang pakai kostum.